Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam rangka memenuhi ulangan akhir semester 4 mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Sofyan Effendi, saya Tia Sari Dewi dengan NIM 23212271 akan membahas tentang kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf karya Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Happy watching! Al-Hafiz Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, sering dikenal dengan nama Al-Mizzi. Al-Mizzi adalah gelar nisbah, di mana gelar yang menunjukkan tempat asalnya, yakni Al-Mizah, adalah sebuah kawasan yang terletak di pinggiran kota Damaskus, Suriah. Beliau lahir di kota Halab pada tahun 656 Hijriah dan tumbuh di Mizah. Al-Mizzi adalah seorang ulama hadis yang sangat dipercaya. Akhlaknya baik, banyak diam, sedikit berbicara, bahasanya lembut, dan tidak memiliki kecenderungan kepada hawa nafsu. Beliau tawadhu dan sederhana dalam berpakaian. Menariknya, ia tidak suka disebut-sebut kehebatannya di depan banyak orang, seperti ulama-ulama negeri Syam lainnya yang dikenal dengan kehidupan tasawuf. Keindahan akhlak inilah yang menghantarkan beliau sebagai perawi hadis yang sangat dipercaya. Pada tanggal 23 Zulhijjah tahun 718 Hijriah, ia menjadi pemimpin lembaga hadis terbesar di Damaskus. Lembaga tersebut bernama Dar Al-Hadis Al-Ashrafiyah. Al-Mizzi wafat pada hari Sabtu tanggal 12 Safar 742 Hijriah. Walau beliau telah tiada, tapi peninggalan beliau berupa karya tulis masih bisa kita pelajari dalam bidang hadis. Salah satunya adalah kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Untuk itu, mari kita bahas apa itu kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan atrof itu? Nah, atrof itu adalah jamak dari lafal torof yang artinya bagian dari sesuatu. Adapun kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf karya Al-Mizzi ini adalah salah satu jenis kitab hadis yang berisi petikan sebagian matan hadis yang disertai dengan susunan sanad dan dihubungkan pada kitab-kitab tertentu. Namun, sebelum Al-Mizzi lahir, sebetulnya sudah ada beberapa kitab jenis atrof lainnya. Di antaranya satu, Atrof As-Sahihain karya Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid Ad-Dimashqi. Yang kedua ada Atrof As-Sahihain karya Khalaf bin Hamad bin Al-Wasiti. Yang ketiga ada Atrof Al-Kutub As-Sittah karya Muhammad bin Thahir bin Ahmad Al-Maqdisi. Kemudian yang keempat ada Al-Ishraf ala Ma'rifatil Atraf karya seorang ulama besar, Abu Al-Qasim Ali bin Hasan Hibatillah, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Asakir. Akan tetapi, Ibnu Asakir ini hanya mengumpulkan jalur dari 4 kitab sunan saja, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Karena masih dirasa kurang, lalu dibuatlah Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf oleh Al-Mizzi untuk menyusun hadis secara tertib dan menyempurnakan tradisi penulisan kitab atraf sebelumnya. Selanjutnya, isi dari kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Nah, teman-teman, kitab ini menghimpun hadis-hadis yang ada dalam kitab Kutubus Sittah, di mana kitab Kutubus Sittah ini meliputi kitab Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan sebagian tambahannya yaitu Muqaddimah Sahih Muslim, Marasil li Abi Dawud, kitab Ilal Shaghir Tirmidzi, kitab As-Sama'il li Tirmidzi, kemudian kitab Amalul Yaum Walailah An-Nasa'i. Nah, kitab atrof ini disusun berdasarkan musnad sahabat yang disusun urut berdasarkan huruf hijaiyah yang diawali dengan nama sahabat yang permulaannya huruf hamzah. Untuk mengetahui isi kitab atrof ini diperlukan rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya, yaitu Kutubus Sittah dan mulhaknya atau sebagian tambahannya. Teman-teman boleh lihat ya, itu rumusnya sudah saya tampilkan. Nah, teman-teman, di sini saya menampilkan isi dari kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Teman-teman bisa lihat di samping kiri saya ada isi dari kitab Tuhfatul Ashraf karya Al-Mizzi, di mana di paling atas tuh teman-teman bisa lihat ya, ada huruf al-alif min musnad Abyad bin Hamad al-Himyari al-Ma'ridi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abyad ini sahabat dari Nabi, di mana kan tadi sudah disebutkan bahwa kitab ini disusun berdasarkan nama sahabat yang diawali dengan huruf alif, namanya Abyad bin Hamad. Nah, di bawahnya ada satu dal ta sin qaf hadis titik 2. Itu tuh maksudnya adalah dal rumus untuk Abu Dawud, ta At-Tirmidzi, sin An-Nasa'i, qaf Ibnu Majah. Hadis titik 2, annahu waqad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahu al-milha alladhi bima'ribi. Titik-titik al-hadis. Nah, demikianlah kitab al-atraf. Kitab al-atraf ini hanya berisikan petikan sebagian matan hadis, tidak menyebutkan matan hadis itu secara lengkap, namun menyebutkan sanad hadisnya dan dihubungkan juga pada kitab-kitab tertentu. Di bawahnya itu dal titik 2. Nah, ini yang dimaksud dengan kitab-kitab tertentu, di mana hadis yang disebutkan tadi, hadis di atas tadi berada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dal ini kan rumus untuk Abu Dawud. Selanjutnya, kitab Tuhfatul Atraf karya Al-Mizzi dicetak pertama kali oleh Dar Al-Qaimah India pada tahun 1965 sebanyak 13 jilid.
Kitab ini dibuat selama 26 tahun yang diawali pada bulan Asyura tahun 696 Hijriah sampai bulan Rabiul Akhir tahun 722 Hijriah. Demikian kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya Al-Mizzi ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari beberapa ulama. Di antaranya ada Az-Zahabi, seorang ahli hadis dan sejarah terkemuka, memuji Al-Mizzi sebagai seorang ahli hadis yang sangat teliti dan menguasai ilmu rijal atau biografi perawi. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurutnya bahwa kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi ini adalah kitab yang sangat bermanfaat bagi para peneliti hadis, terutama dalam melacak sanad hadis. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.